kemarin kita sudah di Imamat 14. Ya, saya tidak melanjutkan karena itu masih tentang kusta saudara. Saudara bisa lanjutkan membaca sendiri. Ya, terlalu panjang karena hanya sekedar pentahiran orang yang sakit kusta. Saudara bisa baca sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan pada Imamat pasal yang ke-15, ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Pasal 15, Imamat pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisan berhubung dengan lelehannya itu bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir dan bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. 4. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. 5. Setiap orang yang kena pada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang yang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkan korban yang seekor sebagai penghapus dosa, seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu harus dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan tumpahan mani, maka kedua harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehan itu ada darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena pada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air dan ia menjadi najis sampai pada matahari terbenam. Juga pada waktu itu kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu yang menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya itu
Yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kain, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur. Barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena pada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi kalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari-hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur, 2 ekor burung merpati, membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa, seekor sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, sehingga mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan dan yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, tentang seseorang baik laki-laki atau perempuan yang mengeluarkan lelehan, tentang laki-laki itu yang tidur dengan perempuan yang najis. Ya, jadi kita lihat di sini aturan saudara ya, tentang seorang laki-laki dan perempuan yang dikatakan najis. Jadi kalau kita melihat di sini saudara, ya pada zaman perjanjian lama itu memang ya sangat-sangat ya ketat di sana diatur tentang yang najis, yang haram, yang halal ya. Dikatakan di sana ya bahwa ayat-ayat ini tidak menyiratkan saudara sekali lagi bahwa seks itu kotor atau menjijikkan. Ya, seks itu adalah ciptaan Tuhan ya. Tetapi ya itu bagi orang yang sudah menikah ditujukannya. Dan itu demi kesinambungan bangsa itu, ya mereka harus beranak turun-temurun saudara, agar ada penerus bangsa. Bahkan pelestarian perjanjian, bahkan segala sesuatu yang dilihat dan dikerjakan ya, melihat akan kasih dan otoritas tertinggi Tuhan. Seks tidak terpisah dari kerohanian dan kepedulian Allah. Allah peduli terhadap kebiasaan seksual kita. Dia merancang kita, ya termasuk dia juga merancang ya untuk kita boleh beranak cucu sebagai ciptaannya yang sangat rumit saudara, namun ya Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Ya ini menjadi peringatan bagi kita ya, bahwa ya dalam hal-hal terkecil pun dari zaman dulu Tuhan itu sudah mengatur, sehingga tidak boleh sembarangan. Dan itu bagi orang yang sudah menikah ya, pada zaman dulu semua najis sampai 7 hari dan lain sebagainya. Dan kita lihat di sini saudara, Allah itu ya sangat peduli terhadap kesehatan manusia ya, dan dia sangat menjunjung tinggi martabat seseorang, bahkan martabat tubuh dan juga pengalaman-pengalaman kita dalam pernikahan. Karena itu perintah-perintahnya ya memanggil bangsa tersebut untuk ya tidak melakukan hal-hal yang tidak sehat. Dan juga ya Tuhan melihat saudara, supaya ya bangsa ini juga lewat segala sesuatu yang mereka lakukan itu mendatangkan kesehatan dan kebaikan. Bahkan ribuan tahun lalu kita melihat saudara ya, belum ada penyakit AIDS ya, tetapi kemudian karena manusia yang akhirnya mencemarkan diri ya, sehingga laki-laki melakukan kenajisan dengan laki-laki ya, sehingga muncul penyakit-penyakit ya seksual yang akhirnya timbul. Ini adalah menunjukkan betapa Tuhan itu peduli terhadap ya segala sesuatu yang dia ciptakan bagi kita ya, termasuk di dalam hal ya kesucian ya, menjaga pernikahan, bahkan bicara tentang hal-hal yang najis ya, ketika orang melakukan ya hubungan antara suami istri, laki-laki dan perempuan, itu semua diatur dalam Alkitab. Karena itu kita ya terus harus menghormati Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ya pada zaman dulu itu bahkan ketika wanita mengeluarkan
darah setelah, maksudnya waktu dia datang bulan itu juga najis saudara ya. Jadi dia tidak boleh mendekat kepada bait suci Tuhan. Iya baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan lompati beberapa pasal yang itu saudara bisa baca sendiri karena tidak terlalu banyak pembahasan dan itu mengenai korban ya. Bukan bermaksud untuk kita ini tidak menghargai firman Tuhan, tetapi yang saudara bisa baca sendiri supaya kita lebih cepat menyelesaikan ya, tetapi tetap dibaca di rumah ya saudara. Itu hanya tentang ya tata cara. Sekarang saya ingin kita masuk Imamat 18 saudara. Judulnya kudusnya perkawinan. Jadi Tuhan itu mau kita menghargai perkawinan, kita menghargai pernikahan ya, sehingga diatur oleh Tuhan. Ya, Imamat 18 kudusnya perkawinan, ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi bangsa ini pernah berada di Mesir lama, pernah berada di Kanaan lama. Nah, kebiasaan Mesir, kebiasaan Kanaan itu hidup dalam persinahan, percabulan, kenajisan. Tuhan berkata, kamu tidak boleh hidup seperti mereka. Ya, kamu jangan berbuat seperti orang-orang di tanah Kanaan dan juga di Mesir. Kenapa saudara? Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Ayat 4, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Ya, jadi Tuhan ingatkan bangsa itu, sekalipun mereka pernah di Kanaan, di Mesir, jangan terpengaruh. Ya, karena kita ini gampang untuk terpengaruh seringkali ya saudara, ketika bergaul, mengikuti ini dan itu, lalu kita mulai terbawa di dalam pergaulan dan lain sebagainya. Tuhan ingatkan kepada bangsa itu. Ayat 5, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Tuhan bilang, kamu gak boleh ikut kebiasaan bangsa Mesir dan juga Kanaan, tapi hidup menurut ketetapan dan peraturan Tuhan, menurut kebenaran Tuhan. Firman Tuhan bilang ya, dan kamu akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Ini adalah sebuah kata-kata penegasan. Akulah Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang berjanji dan tidak pernah menepati. Kalau tidak menepati. Ayat 6, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Yang pertama tentang perkawinan, dilarang untuk melakukan persinahan atau kenajisan dengan kerabat atau keluarga. Ya jangan, Tuhan bilang janganlah menghampiri seorang kerabat yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Dilarang ya melakukan persinahan artinya. Ayat 7, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya, apalagi ya mau melakukan persinahan dengan ibunya sendiri, tidak boleh. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Ya, ibu tiri pun tidak boleh saudara ya melakukan kenajisan. Tapi sekarang banyak ya anak tiri selingkuh dengan ibu tiri ada. Ya bahkan ayah kandung ya menyingkapkan aurat anaknya sendiri atau ya melakukan persinahan, itu Tuhan marah. Ayat yang ke-9, mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun di luar, janganlah kau singkapkan. Mau saudara tiri, saudara kandung tidak boleh bersinah. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Ada memperkosa cucu ya, kita lihat di Jakarta ada kakek-kakek memperkosa cucunya sendiri. Ini namanya melakukan persinahan terhadap cucunya. Ayat 11, mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudara perempuanmu.
saudara bersaudara tidak boleh melakukan persinahan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara ayah seperempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Keluarga dari ayah, keluarga dari ibu tidak boleh. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu karena ia adalah kerabat ibumu, tidak boleh ya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya karena ia istri saudara ayahmu. Tidak boleh ya. Menghampiri istri orang itu pokoknya tidak boleh saudara. Apalagi itu masih ada ikatan saudara. Lalu ayat yang ke-17, janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan atau menyingkapkan auratnya karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Tidak boleh ya. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Tidak boleh saudara melakukan persinahan. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Tidak boleh selingkuh dengan istri orang. Ya dengar bapak-bapak, engkau menjadi najis. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Molok adalah dewa yang diagungkan. Tidak boleh mempersembahkan ya anak-anak kita kepada Molok, dewa Molok. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Dilarang tidur dengan laki-laki ya, baik yang sudah menikah, belum menikah, apalagi dengan laki-laki orang lain ya, sehingga itu akan menajiskan dirimu. Bahkan semuanya itu akan najis. Ayat yang ke-25, negeri itu telah menjadi najis dan aku akan membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Ayat 26, tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, yaitu baik orang Israel maupun orang asing. Jangan tinggal di tengah-tengahmu, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum-sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. 29, karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan. Jadi di sini diajarkan tentang tidak boleh melakukan kenajisan, menyingkapkan aurat, istri ayahmu, istri orang, istri saudaramu, siapa saja nggak boleh. Kita berdoa menjaga kekudusan pernikahan kita, karena cuma dengan jalan itu Tuhan akan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati keluarga demi keluarga, berkati suami-suami menjadi imam, anak-anak hidup takut Tuhan yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan juga terus yang memberkati setiap kami Bapa, untuk kami boleh terus dilepaskan dari setiap amarah, kebencian, dendam yang terikat dengan ketakutan, kegelisahan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia terus mencari wajah-Mu di mesbah doa. Yang sakit Engkau sembuhkan, beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap mereka yang terus mencari wajah-Mu, biar ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia, siap mereka yang terikat Tuhan di atas bangsa ini, Tuhan bebaskan, lepaskan. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Diberkati yang sakit Tuhan menjadi sembuh, diberkati yang terikat menjadi lepaskan. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah atas hidup kami mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.